Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mekanisme kerja salah satu obat gagal jantung. Tapi terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu gagal jantung. Gagal jantung dapat didefinisikan sebagai abnormalitas dari fungsi struktural jantung atau sebagai kegagalan jantung dalam mendistribusikan oksigen sesuai dengan yang dibutuhkan pada metabolisme jaringan, meskipun tekanan pengisian normal atau adanya peningkatan tekanan pengisian. Penyebab utama gagal jantung adalah penyakit arteri koroner dan hipertensi. Ketika fungsi jantung berkurang setelah cedera miokard, jantung bergantung pada mekanisme kompensasi. Yang pertama, takikardi dan peningkatan kontraktilitas melalui simpatis aktivasi sistem saraf. Yang kedua, mekanisme Frank-Starling, di mana meningkat preload meningkatkan volume stroke. Yang ketiga, vasokonstriksi, dan yang keempat, hipertrofi ventrikel dan remodeling. Meskipun mekanisme kompensasi ini awalnya dipertahankan fungsi jantung, mereka bertanggung jawab atas gejala gagal jantung dan berkontribusi perkembangan penyakit. Beberapa faktor resiko gagal jantung meliputi usia, jenis kelamin, hipertensi, hipertrofi, infark miokard, obesitas, diabetes, merokok, dislipidemia, gagal ginjal kronik, albuminuria, anemia, stres, dan berbagai macam faktor resiko lainnya yang bisa menyebabkan gagal jantung. Adapun pengobatan untuk gagal jantung sendiri yaitu meliputi terapi diuretik, antagonis aldosteron, antagonis angiotensin, beta blockers, cardiac glycosid, vasodilator, agonis beta adrenoreseptor, piperidins, peptida diuretik, dan inhibitor neprilysin. Dan saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu vasodilator. Vasodilator arteri mengurangi afterload dan menyebabkan peningkatan refleks cura jantung. Venodilator mengurangi preload dengan meningkatkan kapasitas vena, memperbaiki gejala kongestif paru pada pasien dengan tekanan pengisian jantung yang tinggi. Campuran vasodilator bekerja pada resistensi arteri dan pembuluh kapasitas vena, mengurangi gejala kongestif sambil meningkatkan cura jantung. Salah satu faktor resiko gagal jantung lainnya yaitu angina pectoris. Angina pectoris adalah nyeri dada atau rasa tidak nyaman di dada yang terjadi karena otot jantung tidak mendapatkan cukup oksigen. Pengobatannya menggunakan obat golongan nitrat. Contoh obat golongan nitrat yaitu isosirbidinitrat. Isosirbidinitrat digunakan untuk mencegah atau mengobati nyeri dada atau angina. Ia bekerja dengan cara merelaksasi pembuluh darah ke jantung, sehingga pasokan darah dan oksigen ke jantung meningkat. Isosirbidinitrat adalah suatu obat golongan nitrat yang digunakan secara farmakologis sebagai vasodilator atau pelebar pembuluh darah. Mirip dengan nitrat lain dan nitrat organik, isosirbidinitrat dikonversi menjadi oksida nitrat, sebuah senyawa aktif yang mengaktifkan enzim guanyl siklase dan merangsang sintesis siklik guanosin monofosfat, yang kemudian mengaktifkan serangkaian protein kinase fosforilasi yang ada di sel otot polos, akhirnya mengakibatkan defosforilasi rantai miosin dari serat otot polos, kemudian melepaskan hasil relaksasi ion kalsium dari sel-sel otot polos dan terjadi vasodilatasi. Efek dari isosirbidinitrat yaitu venodilasi, berkurang preload, dan ventrikel meregang. Salah satu nama merek dagang isosirbidinitrat di Indonesia yaitu Sedosart.